ada makhluk yang bernama apa? Bernama Syiah, berbaju Islam, bertopeng Islam, berbulu Islam enggak ya? Tapi buku-buku mereka penuh dengan cacian dan celaan terhadap Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran ini palsu. Al-Quran yang asli ya, ada di tangannya Imam Goib ya. Lah Imam Goibnya mana? Goib ya. Berarti Al-Qurannya juga goib. Maka kata mereka apa? Selama Al-Quran yang asli belum keluar, maka mereka bertakiyah untuk menggunakan Al-Quran yang palsu ini menurut mereka. Lah pertanyaannya, kalaulah Allah menurunkan Al-Quran yang asli itu, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah itu, kemudian delik sudah lebih dari 1000 tahun, lah terus apa manfaatnya diturunkan gitu loh? Paham ya? Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi apa? Pegangan, menjadi petunjuk. Lah kemudian Al-Qurannya delik, atau ngapain diturunkan gitu loh? Seharusnya orang-orang Syiah ini kan berpikir ya, mereka kan punya akal, sama mikir ya, lah iya ya, kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, kemudian delik, terus orang metu-metu, lah terus, lah untuk apa? Tapi karena orang Syiah ini memang ghairu akil, nggak punya akal, ya sudah. Lah maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka menarik, ada sebuah media Al-Muhammaro, dia kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi ada sebuah channel TV di apa namanya, di YouTube itu, dia menggambarkan apa? Syiah ini, dan bagi para pengekornya, ya. Jadi dia ibaratkan apa? Ini supaya kita waspada ya. Ya. Ya, jadi dia menggambarkan orang-orang yang tertipu dengan Syiah itu, ya. Dia gambarkan seperti ini Pak, gambarnya ini, ya. Bukan kebo ya, banteng begini. Jadi dia katakan apa? Ini orang-orang yang tertipu oleh apa namanya, oleh Syiah, ya. Ini mereka berada di kebunnya, ini ada di pinggir sungai lah gitu kan ya. Kemudian lihatnya ada ini apa namanya, ada sebuah batang lah atau sesuatu yang nongol gitu kan ya. Kemudian ya, yang satu bilang, wah ini, jadi diibaratkan oleh di TV Muhammaro TV ini, dia mengatakan apa? Jadi dia mengibaratkan buaya ini Syiah, apa? Buaya ini Syiah gitu loh ya. Ini buaya nih, Syiah ini buaya. Ya. Karena buaya itu kan pinter ngapusi kan, makanya ada namanya air mata buaya. Mana ada air mata kancil orang ono, air mata pite nggak ada. Adanya air mata apa? Kenapa disebut air mata buaya? Karena menunjukkan bahwa buaya itu pinter apa? Pinter ngelabuhi, ya, pinter ngapusi ya. Makanya kalau kita ke sungai, ya, kemudian ada buih-buih di pinggirnya, kalau orang nggak tahu itu seneng, oh masya Allah ada buih-buih, oh bagus ini untuk mainan kan gitu. Biasa kan kalau orang di sungai itu kan kalau nggak ngerti, ya, ada buih gelembung-gelembung di pinggir sungai itu, kalau orang yang nggak ngerti dunia sungai, maka apa? Wah ini api nih, ono gelembung-gelembungan, ya. Padahal di bawahnya apa? Ini buaya. Kalau dia kemudian masuk megang itu gelembungan, sudah. Ya. Kemudian satunya bilang, ya, ora, ya, bukan, ki balok ini, kayu, ya. Artinya apa? Dia ingin gambarkan bahwa apa? Ini Syiah tuh nggak berbahaya, ya, nggak berbahaya Syiah itu, tenang aja. Toh sama-sama ngakunya Islam. Mereka bahkan pakai sorban, katoe cingkrang, jubahe panjang, ya.
Bahkan mereka paling getol neriakan ahlul bait. Oh, iki ora apa-apa iki, malah apik no. Oh, ya. Kemudian satu lagi bilang, ora iki ketoke buaya iki. Bahaya iki. Oh, ya. Oh, ya. Wah, malah dicek ya. Malah dilempari batu malahan kan. Coba ditek. Oh, ya. Tenang aja nih, anunya batunya ini apa batangnya ini diem ya kan, kan, cetok kan, balok kan, orang kayak kok buaya iki, bahaya iki, ya. Coba diungkrit, ya. Malah diambil kayu, ya. Istilah apa? Coba ente tanyakan sama Syiah itu kan ya. Apa benar mereka mengingkari keorisinilan Al-Quran? Apa benar mereka mencaci maki sahabat? Apa benar mereka mencaci maki Amirul Mukminin, apa Ummahatul Mukminin? Coba. Nah, ya. Ini bahaya ini, ya. Orang kan tenan toh, ora apa-apa, ya. Asli aman, Syiah aman, ya. Akhirnya apa? Yang ini tertipu, Pak. Akhirnya dia lompat dan akhirnya bergabung ke dalam Syiah. Artinya apa? Dia lompat naik di atas, ya. Karena diyakinkan oleh si satunya tadi ini bahwa apa? Syiah itu tidak berbahaya, ya. Wah, maka ya. Itu dia. Jadi ujungnya apa? Ujungnya akhirnya apa? Diterkam oleh buaya, ya. Jadi Syiah itu, Pak, dohirnya begitu apa? Begitu menggoda, ya kan? Ajarannya begitu memukau kita. Kenapa? Selalu yang ditampilkan apa? Ukhuwah, persatuan. Jangan mau kita ini dipecah belah dengan isu Sunni Syiah. Jangan mau kita itu dipecah belah dengan isu adanya Islam, adanya Syiah. Nggak usah. Mari kita berukhuwah, bersatu. Dah masuk nyemplung di pakan loh. Maka pas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya pemerintah Indonesia, ya, ini saya yakin yang membuat ini adalah Badan Intelijen Negara. Mereka sudah buat laporan sekian tahun yang lalu. Mereka sudah membuat, ya, melakukan sebuah riset tentang gerakan-gerakan transnasional, ya. Gerakan transnasional ini apa ya? Bisa dikatakan gerakan underground, ya. Artinya gerakan-gerakan yang non pemerintah atau non government, yang ini bisa membahayakan pemerintah Indonesia. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari laporan mereka juga memasukkan itu, ya. Ini kalau kita lihat, ya. Ini kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup lama mengendus keberadaan Syiah di Indonesia. Ya. Ini kalau kita lihat laporan dari pemerintah, kalau tidak salah yang membuat adalah dari BIN, ini Badan Intelijen Negara. Mereka katakan secara kultural Syiah telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah dalam bentuk yang ya. Jadi di Badan Intelijen Negara pun tahu, Pak, ya, salah satu kunci keberhasilan Syiah itu apa? Ya, taqiyah, ya. Jadi mereka sering dompleng di dalam ajaran apa? Islam. Mereka sering dompleng kepada Islam. Setelah itu kemudian, setelah terjadinya revolusi Iran pada awal tahun 79, maka para alumnus QUM gerakan Syiah mulai mengembangkan fikih Syiah, sehingga muncullah lembaga-lembaga Syiah. Jadi setelah revolusi Iran tahun 79, maka menurut laporan pemerintah Indonesia apa?
Maka orang-orang Indonesia yang belajar di Iran, maka kemudian balik ke Indonesia, maka barulah mereka kemudian membuat apa? Lembaga-lembaga Syiah. Kemudian mereka bilang di sini ya, Syiah itu ada dua. Ada Syiah politik, ada Syiah non politik. Nah, ya. Jadi kalau Syiah politik itu Pak, Syiah yang secara terang-terangan mengaku dirinya sebagai apa? Syiah. Nah, ya. Ini Syiah politik. Dia terang-terangan, kamu Syiah, ya, saya Syiah, gitu kan ya. Tapi ada gerakan Syiah yang memang apa? Non politik. Bagi mereka persetan dengan yang namanya ajaran-ajaran Syiah. Yang penting bentuk dulu masyarakat yang pro terhadap apa? Syiah. Jangan tampakkan dulu ajaran apa? Syiah, kecuali terhadap kalau orang-orang tertentu di antara mereka. Ini dia. Jadi Syiah non politik ini lebih berbahaya tentunya. Jadi kalau ditanya apakah Anda Syiah? Oh, enggak. Muslim. Nah, biasanya mereka, mana buktinya kalau kami Syiah? Kalau Syiah itu kan kawin mut'ah, mana buktinya kami kawin mut'ah? Mana buktinya kami mencaci maki sahabat? Mana buktinya kami melakukan amalan-amalan Syiah? Biasanya Syiah non politik, yang penting dia bagaimana membentuk masyarakat apa? Masyarakat Syiah dulu. Jangan dibawa dulu kepada dunia politik.